السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Yang saya hormati Bapak Kepala KUA Kecamatan Sape pribadi, Bapak Al-Ustaz Abdul Hadis Sarjana Hukum. Yang saya hormati penyuluh agama, penghulu, seluruh karyawan dan karyawati KUA Kecamatan Sape, mana tidak dapat sebutkan satu persatu, namun mana doakan semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua yang tidak terhitung, di mana saat ini adalah kita berada di aula Balai Nikah KUA untuk melaksanakan acara imtak yang beberapa minggu terakhir sempat mandek, dan insya Allah akan kita mulai lagi pada hari ini. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Siapa yang keluar dari rumahnya kemudian menuju tempat menuntut ilmu, maka dia akan mendapatkan pahala fi sabilillah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang sungguh-sungguh meniti jalan untuk menuju ke tempat menuntut ilmu, majelis ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan alam khatamul anbiya baginda Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita semuanya tetap istiqomah di jalannya, dan mudah-mudahan itu menjadi asbab kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah acara imtak kita akan dibuka dengan pengantar Kepala KUA Kecamatan Sape kepada Bapak Ustaz Abdul Hadis Sarjana Hukum. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Seluruh asatid dan asatidah, karyawan dan karyawati KUA Kecamatan Sape yang saya hormati, pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan hidayah dan inayahannya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini kita masih dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat pada kegiatan imtak rutinitas kita yang kita laksanakan setiap hari Jumat. Namun lebih kurang 2 bulan kita vakum karena banyak kegiatan kita, banyak kesibukan kita, sehingga kita tidak melaksanakan. Alhamdulillah kita insya Allah kita akan mulai kembali pada hari ini dan seterusnya. Yang mudah salawat dan salam lalu baginda antarkan akan tunjukkan alam kita baginda Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang berjamaah, Nabi pribadi salam kepada semua. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam menjalankan perintah Allah
sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersumber dari Al-Quran dan oleh hadisnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di hari hisab nanti untuk sama-sama menikmati surga yang dijadikan Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Seluruh para asatidz dan seluruh karyawan-karyawati kepada sampai yang berbahagia. Yang pertama yang perlu saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, mari saya mengajak kepada kita semua ketika waktu Jumat atau setiap hari Jumat kita lebih percepat lagi untuk datang di kantor ini, ya lebih kurang jam 7:20 karena kita laksanakan jam 7:30 sekarang. Yang mulai dari ini dan minggu-minggu seterusnya jam 7:30. Dengan sehingga akhirnya rakan itu sudah mengirimnya. Ya maka oleh sebab itu harapan saya apa tujuan daripada kita melaksanakan imsak pagi ini? Ya, kita akan mendengarkan tausiah, kita akan diingatkan ketika kita lupa untuk melaksanakan apa yang diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kita sebagai hambanya akan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan kita ini adalah untuk saling mengingatkan akan hal-hal kebaikan dan menjauhkan hal-hal yang buruk dan hal yang jelek. Oleh sebab itu sekali lagi kepada kita semua, mari kita mendengarkan tausiah atau imsak ini dengan penuh hikmah sehingga apa yang disampaikan oleh para asatidz nanti atau yang bertugas untuk menyampaikan imsak pada kesempatan yang berbahagia ini masuk ke dalam hati nurani kita sehingga kita dapat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk dan tawadhu. Demikian pengantar singkat yang saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian pengantar kepala KUA Kecamatan Sapir kepada Bapak Nurhadi Sanjanaku disampaikan di pembahasan. Terima kasih. Adil nasihat agama itu dipenuhi dengan nasihat. Di antara sekian tanda kesombongan manusia ketika manusia itu tidak mau menerima nasihat. Insya Allah yang akan menyampaikan hukum pada pagi hari ini karena dalam penjaduan, mudah-mudahan hukum-hukum berikutnya, empat berikutnya sudah mulai penjadwal semua, mudah-mudahan. Insya Allah saat ini kita minta kesediaan Bapak Ustaz Dr. Abdul Mulia, Sarjana Pendidikan Islam, Magister Pendidikan Islam, kepada beliau disilakan. Lengkap kita lengkap oleh ceramah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa bihamdihi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Yang mada hormati dan muliakan Al-Mukarram Raisuna wa Ustazuna Abdul Haris Al-Magister insyaallah, dan yang saya hormati serta saya muliakan para asatizah wa asatizat fi hadhil idarah, kullukum al-mukarramun wal mukarramat. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita patut bersyukur atas nikmat-nikmat Allah, terlebih nikmat iman
nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Kemudian salawat dan salam kita senantiasa haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tema kita pada kesempatan ini adalah pokok agama kita, yaitu tauhid. Kenapa? Karena percuma rasanya kita beramal sementara ini saja belum kuat, dan mustahil akan benar kita beramal ketika pondasinya saja tidak kokoh dan sebagainya. Oleh karena itu, di dalam Al-Quran pada surah Luqman ayat 13 Allah Subhanahu wa taala menerangkan, wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Jemaah sekalian, dalam konteks ayat ini menggambarkan bahwa Allah memberikan informasi kepada kita ada nasihat Luqman. Luqman ini kalau di dalam kitab Ibnu Katsir bernama lengkap Luqman bin Anqa bin Sadun dan memiliki satu putra. Makanya dalam setiap panggilannya menggunakan ya bunayya. Ya. Jadi pada ayat ini Luqmanul Hakim memberikan nasihat kepada anaknya, sebuah pelajaran mendalam tentang tauhid dan moral ataupun akhlak, di mana nasihat pertama yang disampaikan bukan tentang dunia ataupun adab yang lain. Ya. Bahkan adab sosial, melainkan tentang menjaga kemurnian tauhid, karena itu adalah dasar dari segala kebaikan. Sangat beda dengan implementasi dan aplikasi yang kita lihat pada kondisi hari ini. Anak-anak kita disuruh belajar untuk mendapatkan pekerjaan sehingga nanti menghasilkan gaji yang banyak, gitu. Tauhid ini jangankan dinomorduakan, bahkan tidak pernah diingat sekalipun. Nah, sehingga di sana Luqman menggunakan derivasi kata wa huwa ya'izuhu. Menarik sekali ini jamaah sekalian, karena kata ya'izuhu yang berarti di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, dan kita ketahui bahwa wa'izuhu itu adalah dari kata wa'adha ya'izu, yang berarti nasihat dengan kelembutan hati dan kasih sayang. Coba Pak. Nah, nanti kita lihat kenapa sampai menggunakan kata wa'izuhu bukan dengan kata-kata yang lain. Ya. Ini menunjukkan cara mendidik anak di dalam Islam, Pak. Jadi sejatinya orang Islam itu ketika mendidik anak adalah dengan cara penuh kelembutan, dengan cara penuh hikmah, kasih sayang, dan bukan dengan amarah. Ini. Jadi ketika kita mendidik anak-anak kita, pastikan dengan ya'izuhu, dengan kelembutan, dengan penuh hati, atau dengan hati. Ya. Intinya bukan dengan amarah ataupun dengan kekerasan. Sehingga di sini Luqman memberi teladan bahwa nasihat akan lebih terpengaruh, akan lebih terkesan jika disampaikan dengan kelembutan dan kasih sayang. Itu pertama. Luar biasa, Pak. Ini ketika kita mendidik anak kita.
Kemudian yang kedua, di sana ada kata la tusyrik billah. Jangan kamu mempersekutukan Allah. Ini adalah larangan paling utama, Pak. Larangan paling utama dalam Islam. Sebab syirik berarti menempatkan makhluk sejajar dengan Allah. Baik dalam ibadah, dalam cinta, dalam takut, ataupun dalam pengharapan. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lain pada surah An-Nisa ayat 48 dikatakan innallaha la yaghfiru ay yusraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang-orang yang mempersekutukannya. Kemudian yang keempat atau yang ketiga, yang ketiga, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Nah, kata zulmun di sini berarti menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jadi kata zulmun itu, kezaliman itu adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Maka menyekutukan Allah adalah kezaliman terbesar karena pertama, ibadah seharusnya hanya untuk Allah, tetapi malah diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu kan? Itu tidak menempatkan pada tempatnya. Mestinya segala ibadah yang kita lakukan ini hanya untuk Allah, tetapi malah kita peruntukkan kepada selain Allah. Maka disebut dengan menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kemudian yang kedua adalah bahwasanya syirik itu menghancurkan keseimbangan hati, juga menghancurkan akidah dan tujuan hidup manusia itu sendiri. Apa tujuan hidup manusia? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, artinya substansi dari penciptaan manusia. Ibnu Katsir menjelaskan, yakni syirik itu termasuk kezaliman paling besar karena menyamakan makhluk dengan sang khalik atau sang pencipta dalam hal ibadah dan hal pengagungan. Jadi kalau kita sudah setarakan, kalau hari ini Pak bukan sekedar menyetarakan Pak, bahkan Allah itu tidak dipandang Pak. Kalau ada uang, siapa yang punya uang itulah menjadi penguasa hari ini. Ya. Kemudian yang terakhir pesannya adalah pelajaran moral dan pendidikan. Sehingga dari ayat ini kita dapat mengambil pelajaran. Pertama, nasihat pertama yang harus diberikan kepada anak adalah tentunya tauhid. Jadi Zaid, ya alim itu harus diajarkan tauhid Pak, diajarkan sholat sehingga nanti mereka nanti tinggal bilang ini yang kita sembah ini adalah Tuhan kita, bukan kita main-main dan sebagainya. Karena kita bertanya bagaimana Tuhan itu, ya kita jelaskan dengan bijaksana, jangan sembarangan juga. Makanya orang tua harus belajar Pak, ketika nanti anak kita nanti bertanya. Kemudian yang kedua adalah orang tua hendaknya menasehati dengan lembut tadi. Kemudian menggunakan sapaan kasih sayang sebagaimana digunakan sini ya bunayya. Iya. Itu ya bunayya adalah kata yang luar biasa kelembutannya. Bukan ya waladi atau dengan memanggil namanya sendiri. Ya, di dalam beberapa pendapat ulama banyak mengatakan bahwa nama daripada anaknya Luqman ini adalah Manan. Tapi kenapa tidak pernah disebutkan nama anaknya di dalam Al-Qur'an? Padahal anak satu-satunya dijelaskan di sana karena anak itu adalah bukan sesuatu hal yang penting nama anak itu. Tetapi sesuatu hal yang penting adalah nasihatnya itu sendiri. Karena kalau disampaikan anaknya nama anak situ, jangan sampai orang justru mengingat nama anaknya sementara nasihatnya dilupakan. Ya. Kemudian syirik adalah akar kehancuran dan spiritual, sementara tauhid adalah dasar keselamatan dunia dan akhirat. Dan yang terakhir, pendidikan anak dimulai dari pengenalan kepada Allah. Itu dalam Islam ini. Dan kesadaran bahwa hidup harus berdasarkan ibadah.
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana summa wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.